Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, boleh sejenak kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersatu di dalam doa untuk membuka ibadah kita pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, kami mengucap syukur untuk kebaikanmu yang kami boleh nikmati sepanjang minggu ini Tuhan. Mari nyatakan dirimu buat setiap masing-masing kami Tuhan. Kami rindu ucapan syukur kami, nyanyian pujian kami boleh menyenangkan dan menjadi dupa yang harum di hadapanmu pagi hari ini. Nyatakan dirimu buat setiap kami lebih lagi Tuhan, bahwa kami mendekat di dalam hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh pulang dengan kemenangan Bapa. Kami ucap syukur atas semuanya sepanjang ibadah yang kami nyalakan di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Yang percaya sama-sama kita mau katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Setiamu dalam hidup kami. Besar setiamu Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangan. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu ya Allahku. Besar setiamu, besar setiamu, setiap hari ku lihat rahmat-Mu. Kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu ya Allah. Mari katakan bersama-sama besar. Besar setiamu, besar setiamu, setiap hari ku lihat
Setiap hari kulihat rahmat-Mu, kasih setia-Mu kekal selamanya. Besar setia
besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari ku lihat rahmat-Mu, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, ya Allahku. Dengan tepuk tangan sorak-sorai kemana? Puji nama Tuhan, berapa banyak kita percaya kebaikan Tuhan kekal dulu, sekarang dan selama-lamanya. Yang percaya nyatakan amin. Lagi nyatakan amin. Lebih lagi kasih sorak-sorai bagi Tuhan kita yang baik. Kebaikan itu kekal Tuhan. Kami mau terus percaya hanya kepada-Mu. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, sama-sama kita mau nyatakan. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari sekali lagi saya udah kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, nyatakan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku menyatakan dengan segenap hati kami. ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau mengurapi, memberkati setiap ibadah kami, khususnya hari ini, dan dimanapun juga rekan-rekan kami yang beribadah. Engkau memberikan hikmat, kekuatan, marifat kepada kami, tambah iman kepada kami untuk menghadapi dunia yang sedang terguncang ini. Supaya setiap kami sadar bahwa dunia ini Tuhan masih tetap di bawah kendali Tuhan. Dan hanya orang yang beriman saja yang bisa mengalahkan dunia yang sedang bergoncang. Terima kasih Tuhan, biar iman kami semakin teguh. Di dalam nama Yesus, setiap permasalahan, persoalan yang setiap saudara kami dan jemaat hadapi, kiranya Tuhan memberi kekuatan, memberikan hikmat dan jalan keluar. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat situasi seperti sekarang ini, semuanya sedang mengalami guncangan demi guncangan. Tetapi apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, bahwa suatu kala bumi ini akan diguncangkan. Supaya yang tidak terguncang, dia tetap saudara ada. Itulah yang namanya dikatakan penampian. Sama seperti kalau kita melihat, pernah ada sebuah telapak tangan yang menuliskan ketika raja-raja itu sedang berpesta, mabuk-mabukan sambil memakai yaitu peralatan dari bait suci yang dirampas dari Yerusalem yang dibawa ke daerah Babel situ. Kemudian telapak tangan itu di dinding ketika para raja dan pembesar itu makan minum menuliskan mene tekel ufarsin. Artinya ditimbang-timbang ternyata ringan. Artinya ditimbang-timbang ternyata tidak sesuai dengan standarnya. Kita tahu juga ada standar rohani di gereja ini, saudara. Kita tahu juga bahwa dunia ini baru goncangan kecil. Suatu hari guncangan demi guncangan, saya yakin saudara, itulah bukan berarti Tuhan itu tidak tahu. Tapi Tuhan itu ingin melihat berapa besar bobot kita.
Kalau bobot kita kuat, ya berarti kita akan melewati persoalan itu. Tapi kalau bobot kita ringan, kita boleh menjadi orang-orang saudara yang memang Kristen yang belum sampai ya mendekat kepada Tuhan atau bergaul dengan Tuhan. Dan kalau kita melihat tema hari ini juga, temanya, saya boleh katakan temanya, yaitu iman yang menggoncangkan atau digoncangkan. Iman yang menggoncangkan atau digoncangkan. Selayaknya sebagai orang Kristen itu menggoncangkan, bukan digoncangkan. Karena orang Kristen, orang percaya, beriman itu saudara, itu setiap orang itu pasti dididik. Makanya Yesus berkata, muridkan. Nggak ada orang di dunia ini bisa sendiri tanpa dimuridkan. Saudara lihat, ada kalau kita melihat manusia, ketika mulai kecil dipelihara oleh serigala, dia akan makan, berjalan, gaya tidur, semua seperti serigala. Dia tidak bisa bicara manusia, hanya bisa menggonggong. Tetapi saudara lihat, serigala dipelihara manusia. Dia tetap serigala, saudara. Dia tetap gonggong. Itu bedanya. Saudara melihat ketika saudara seekor bebek yang dibesarkan oleh seekor ayam. Apa yang terjadi? Walaupun bebek itu ikut ayam terus. Tapi ketika dia jatuh ke air tanpa ada yang ngajar, dia bisa berenang. Walaupun ayam itu, saudara, dibesarkan oleh bebek, saudara. Begitu dia masuk ke air, dia tenggelam. Berbeda sekali. Itu sifat masing-masing. Tetapi manusia itu beda. Manusia itu kalau dikumpulkan apa, dia jadi apa di sana. Sehingga Tuhan berkata, muridkan. Supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Bukan serupa dengan dunia. Ini yang harus rahasia, yang harus kita pegang. Karena di akhir ini banyak pelajaran yang bagus, tapi tidak terarah jelas. Saudara, pelajarannya untuk membangun motivasi kita sendiri. Menyugesti diri kita sendiri. Menempatkan diri kita sebagai tokoh itu sendiri. Menempatkan iman itu sebagai Tuhan, saudara. Bukan Tuhan sebagai Tuhan. Contohnya, saudara, bahwa Tuhan memberikan kepada kita iman, saudara. Tapi orang tidak melihat Tuhan, tapi iman itu dianggap Tuhan. Sehingga ketika dia beriman, dia berani, saudara. Mungkin ditantang sama dunia atau setan. Kalau kamu anak Tuhan, kamu bisa beriman menyembuhkan orang. Terjunkan dirimu ke air terjun ini. Pasti Tuhan tolong, terjun ya mati. Walaupun dia beriman, saudara. Kenapa? Iman itu bukan Tuhan. Sehingga kita tahu iman itu memperlengkapi kita untuk kembali ke firman Tuhan. Jadi tidak boleh iman kita menjadi Tuhan sendiri. Sehingga ketika iblis itu, saudara, mencobai Tuhan, sang firman dengan firman loh. Dicobai supaya merubah batu jadi roti, bisa. Buktinya, saudara, loh kok Tuhan gak lakukan? Tuhan terangkan kembali ke firman. Siapa yang suruh? Tidak mau iman itu mengalahkan Tuhan, saudara. Tuhan tetap Tuhan, firman tetap firman. Amin. Ini harus diperjelas di akhir zaman. Karena sewaktu-waktu saudara melihat situasi ini, yang media begitu mengajarkan begitu banyak, tawaran-tawaran mengadakan begitu banyak, saudara, orang mulai bisa promosi. Sekarang saudara lihat dunia ini, sekarang mal-mal di Indonesia di mana sudah mulai sepi, dia mulai ngejak kerjasama dengan orang yang bisa mendatangkan orang. Ya salah satunya gereja. Akhirnya gereja, saudara, mulai mencari gaya promosi dunia. Bukan membawa kepada Tuhan, bukan membawa pengusaha itu bertobat. Yaitu mal itu, saudara, mungkin pemilik mal bukan Kristen. Dia mestinya bertobat cari Tuhan. Akhirnya cari orang, saudara, orang itu menganggap iman itu sebagai Tuhan. Oh ya silakan, ada saya pasti rame. Pasti rame. Tapi Tuhan marah, saudara. Sebab itu Tuhan ingin supaya kita diajar. Makanya kita ada namanya mega project karakter Kristus. Supaya apa, saudara? Supaya kita punya karakter Kristus. Bukan karakter dunia. Raja Wali, saudara lihat Raja Wali itu. Ya. Ketika dididik oleh seekor ayam. Besar.
Saudara lihat dia. Dia satu hari dia terbang sendiri. Nggak ada yang ngajarkan. Dia pasti makannya bukan itu lagi. Pasti makannya daging. Saudara. Saudara lihat itu lembu. Dibesarkan ditaruh di singa. Dikasih makan daging. Nggak bisa dia. Dia tetap makan rumput. Singa dibesarkan lembu. Tetap makan daging. Tetapi manusia dibesarkan saudara lembu. Makan rumput dia. Dibesarkan singa makan daging mentah dia. Sebab itu kelebihannya saudara, manusia ini sama Tuhan tidak boleh dipengaruhi, harus mempengaruhi. Makanya kita bisa dipengaruhi. Karena Tuhan memberikan hak itu saudara. Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya manusia itu sadar bahwa dimanapun dia berada, dia harus mempengaruhi. Kalau tidak dia dipengaruhi berbahaya. Sebab itu kita lihat poin pertama saudara, yaitu iman mengalahkan dunia. Kita lihat dulu firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengambil dia, mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Jadi kasih mengasihi. Tidak boleh ada membenci. Saya menuliskan kata-kata cukup indah saudara. Kalau kita bisa mengasihi, mengapa kita harus membenci? Jangan pakai teori dunia. Kalau kita bisa mempersulit, mengapa mempermudah? Itu nggak ada. Kata-kata di gereja nggak ada. Makanya saudara boleh ikuti pelajaran-pelajaran ada di YouTube, ada di TikTok. Itu banyak kata-kata bijak yang belum kita simpulkan. Kalau kita bisa saudara memaafkan, mengampuni, mengapa kita harus membenci? Iya toh? Itu jelas harus kita perhatikan baik-baik. Karena kita dari Allah untuk mengasihi. Kalau kita bisa melayani, mengapa kita harus tidak? Mudah sekali saudara. Kalau kita bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan, mengapa tidak kita lakukan? Malah mempersulit, tidak ada itu. Kita lihat. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kamu menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir, perhatikan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi kita tidak dirubah oleh dunia. Kita tidak boleh dirubah oleh lingkungan. Tetapi kita harus mengubah lingkungan itu. Jadi kalau kita kumpul sama serigala, saudara, kita harus mendidik serigala itu walaupun tidak bisa berbicara manusia, minimal mereka dididik mengertilah sedikit. Kan buktinya ada sekolah-sekolah binatang walaupun tetap menggonggong makanan itu, tapi kita bisa memberikan dia pelajaran sedikit. Itu pentingnya. Makanya saudara, kita perlu tahu ada kelebihan kuasa Tuhan yang dititipkan kepada kita. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jelas saudara. Jadi iman itulah yang menjadi bobot daripada manusia ini. Sehingga melalui iman itulah saudara, kita dibentuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Sehingga Tuhan memberikan kepada kita firman bukan cuma pengetahuan. Ingat itu. Saya hafal semua Pak. Kalau imanmu nggak meningkat, itu pengetahuan. Firman diberikan kepada manusia untuk menghasilkan iman. Saudara. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jangan dibalik-balik. Ketika seseorang bisa mengusir setan, melakukan mujizat, hanya doa tanpa membaca firman, ini berbahaya. Sudah menjadikan karunia yang dari firman itu mengalahkan firman itu sendiri. Padahal segala sesuatu di dunia dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada satupun yang jadi, termasuk iman.
Nah, iman itulah yang membuat saudara adalah orang yang bisa mengalahkan dunia ini. Ini luar biasa, saudara. Makanya, saudara, kalau kita mau lihat lagi satu firman Tuhan yang sangat indah, yaitu Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kita lebih banyak meminta kepada manusia. Kita lebih banyak, saudara, menjadi acting. Supaya apa yang saya inginkan, orang lain lakukan kepada saya. Dengan acting itu, termasuk pengkhotbah, saudara, termasuk pendeta, namanya setiap manusia seperti itu. Acting itu, saudara, saya berakting, saudara pura-pura, ya begini, supaya saudara melakukan apa yang saya butuhkan melalui acting itu. Tetapi kalau iman itu berbeda, saudara. Jadi dia itu bukan acting, tetapi saudara, dia itu melakukan sesuatu apa yang orang lain ingin perbuat bagi dia, dia perbuat lebih dulu. Itu luar biasa. Beda ya. Kalau saya acting begini pura-pura, ini ada si Ocia cantik ini. Dia panggil lagi saya susu lagi mungkin, saudara. Susu kenapa? Aduh, udah sampai akhirnya gendong pelan-pelan ya, saudara. Acting supaya saya melakukan sesuatu, saudara, supaya orang itu juga melakukan apa yang saya inginkan. Tetapi kalau saya beriman, walaupun mungkin saya sakit, saudara, aduh gitu, saya duduk diam, saya berjalan pelan-pelan. Saya ingin orang lain jangan merasa sakit karena saya sakit. Gitu. Bahkan saya ingin supaya orang lain, saudara, saya tolong dulu. Memberi contoh, saudara. Bahwa kalau saya sakit, saudara, jangan ngerepotin orang lain. Ibaratnya gitu. Tapi saya ingin menjadi berkat bagi orang lain. Ini luar biasa sekali. Jadi memberi kekuatan kepada orang lain. Ketika saya susah, saudara, saya walaupun susah, nggak usah acting ya susah sendiri. Saudara, nggak usah acting ya susah sendiri kan. Tapi ditambah acting lagi, tambah bagus. Tapi justru iman itu mengubah. Walaupun saya susah, saya percaya saya tidak minta kepada manusia. Tetapi saya punya iman, saya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan pasti memberi. Katakan haleluya dulu. Ini saudara, ini sederhana, tetapi sudah dilupakan oleh kita orang percaya. Di tengah dunia ini termasuk gereja. Gak usah ngomong saudara, termasuk gereja. Sekarang gereja ini sama saudara, bisa juga gereja kita juga. Foto duet melakukan acting macam-macam. Ya, sehingga saya katakan kembali di gereja ini tetap kembali kepada ajaran Yesus. Di tengah kesulitan kita tetap tidak mengeluh, tapi kita tetap menabur. Amin. Itu jelas. Firman Tuhan berkata, ketika sulit jangan merasa sulit, tapi kesempatan menabur. Ketika Ishak di tengah kelaparan, dia ingin mengungsi ke tempat lain untuk minta perlindungan. Tetapi Tuhan berkata, jangan ke sana minta perlindungan, tapi tinggallah di sini dan taburlah. Saudara, luar biasa kerja. Akhirnya pada saat itu juga dia, saudara, diberkati Tuhan. Jadi kesulitan jangan disikapi dengan pikiran dunia. Dengan acting-acting untuk minta ditolong, tetapi harus dengan iman. Saudara, amin. Untuk mengalahkan dunia ini. Ini harus terjadi revolusi benar-benar dalam iman. Sehingga waktu saya buka gereja, saudara, saya punya nama gereja ini yang saya usulkan kepada Tuhan waktu disuruh. Nama gereja itu ROF, Revolution of Faith. Kalau iman tidak direvolusi, iman menjadi Tuhan dalam hidup kita. Dan akhirnya saudara, iman itu bekerja kepada dunia, bukan membawa kita kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, bukan, tapi blessing in the spirit. Efesus pasal 1 ayat 3, berkat rohani.
Luar biasa. Segala berkat rohani diberikan kepada kita, termasuk melalui iman itu. Kalau iman itu tidak bekerja, kita tidak mendapatkan berkat rohani yang ada di surga, yang semuanya termasuk Roh Kudus, termasuk Yesus Kristus. Iman itu yang harus bekerja. Kalau tidak, saudara, itu berbahaya. Contoh begini, boleh saya katakan, saudara. Kalau kita di tengah-tengah kesulitan, terus kita ikut sulit, terus kita meratap, kita hilang, yang lain hilang juga. Saya juga hilang juga sama saudara. Tapi kita harus menolong orang yang kehilangan walaupun kita hilang. Tapi kita masih punya yang lebih dan terlebih. Iman kita punya, kita minta kepada Tuhan dan Tuhan memberi. Itu yang luar biasa. Contohnya saudara, di situasi sulit ini mungkin ada banyak pengusaha. Di tempat saya, khususnya gereja ini, para pelayan Tuhannya itu banyak pengusaha semuanya. Ya, termasuk pendetanya pengusaha, saudara. Tapi ada full time pendeta, tapi dia juga STH. Sehingga saudara kita mesti mengetahui tentang dunia ini. Apa yang dikatakan oleh Warren Buffett, saudara? Apa yang dia katakan? Kalau orang lain meninggalkan, dia masuk. Kalau orang lain berebut, dia tinggalkan. Itu dia main investasi. Jadi kalau orang lain panik pada gak mau, ini kesempatan kita menabur. Amin. Merencanakan apa yang dikerjakan kemudian. Gak ada duit, Pak. Rencana itu gak pakai duit. Tapi berat, Pak. Pergi ke Kopitiam saja. Hanya cuma $1,5 sambil duduk-duduk ngerencanakan. Betul gak, saudara? Kalau enggak panggil saya gak apa-apa. Kita bersen sendiri $1,5 aja. Duduk situ. Itu kan tidak jauh dari tempat saya juga. Ya, Pak Fengki saya di Kopitiam. Walaupun saya tidak minum kopi, kalau saya minum kopi saya kembung, saya tetap barengin saudara. Walaupun kembung nggak masalah. Loh, saya ini tanya teman-teman ya dimanapun juga. Setiap siang habis khotbah, mau kemana Pak? Ngopi. Pak Fengki kalau ngopi sakit perut. Ya sudah. Yang penting kan kamu nggak sakit. Bingung saudara. Nah, saya kalau sudah minum, ya pasti 5 jam kemudian, sampai besok itu perut jadi gede saudara. Ya sudah mau diapain? Gitu. Kan bisa selesai sendiri. Kadang-kadang saya minum cuma sedikit saja. Saya bilang teman-teman saya, ya beli aja Pak Fengki air putih. Enggak boleh, sudah beli aja 1. Nanti saya minum punyamu sedikit aja. Itu bagi saya, saudara, bukan satu hukuman. Bagi saya itu kesempatan untuk melayani orang. Kalau kita melayani mau menyenangkan diri sendiri, kita tidak akan pernah bisa mencapai sasaran. Kita harus berkorban seperti itu. Tapi ada juga orang yang berpikiran lain. Itu tadi yang saya katakan ya, menaburlah di tengah-tengah kesulitan. Ada orang berkata begini, kalau posisinya pas, saudara, ini ekonomi lagi naik, waktu naik, aku ikut naik, aku ikut masuk. Kalau ekonomi lagi turun-turun, aku ikut buang, saudara. Ini orang cukup bagus, tapi pengekor. Gitu loh. Jadi begitu ekonomi maju, mulai rame, di Orchard ini mulai banyak orang sewa-sewa toko, dan dilihat 6 bulan tambah rame, harga sewa naik, baru dia sewa, mau aman, saudara. Maka saya kira dia sudah tertinggal jauh. Karena dia memulai di tengah-tengah orang yang sudah bekerja. Ya kalau dia memulai pas pada saat orang mau masuk, dia masuk, bagus. Itu sulit lah. Saudara, setiap orang punya feeling masing-masing. Tapi ada juga orang berpikir begini, mau save. Waktu pas ekonominya bagus, Orchard ini ya, mall rame semua, saya buka toko. Pasti saya tidak sepi. Tapi juga belum tentu untung. Betul saudara? Tapi kalau memang sampai sepi semua tutup, saya baru ikut tutup. Wah, ini baru bangkrut dulu dia. Nah, saudara pilih toh 3-3 ini di mana? Kalau Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan ikuti dunia, jangan pengekor. Saya tidak suruh saudara untuk mengambil tindakan sekarang loh. Saya ingin kepada saudara untuk kembali kepada Tuhan. Bicara menabur tidak harus bicara tentang buka usaha. Menabur itu berarti ada proaktif di dalam hidup kita. Di tengah-tengah orang sudah mundur, saudara mesti berpikir ke depan. Itulah nomor 1. Amin. Jangan mulai besok, kita punya apa ini? Punya kulkas 20. Jual semua, kita jual bakcang. Waduh repot saya.
Bukan seperti itu, saudara. Tetapi ketika orang mundur, saudara harus berpikir maju. Amin. Tidak harus bicara soal modal uang. Ketika seseorang merasa ini bahaya, saudara mesti melihat ini kesempatan. Tapi bukan berarti bahaya diterjang, saudara, Ukraina lagi perang. Bahaya, Pak. Itu kesempatan, kata Pak Fengki. Saya di sana mau ambil barang besi tua. Kita jadi besi tua juga di situ. Kadang-kadang orang itu ngambilnya terlalu ekstrim. Itu akhirnya saudara imannya menjadi Tuhan. Tidak kembali ke firman Allah. Makanya apa kata pendeta kadang-kadang diterjemahkan sendiri. Apalagi kalau pendetanya ngomongnya seperti itu. Terus diikuti, itu bahaya. Makanya pendeta mesti mengajar hati-hati sekali. Jadi iman harus mengalahkan dunia. Kita lihat poin yang kedua. Poin kedua kita lihat, jangan tergoncang walaupun bumi bergoncang. Itu penting sekali. Ibrani 12 ayat 27 sampai 28. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Ketika saudara lihat ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Itu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ketika situasi menggoncang semua dan gereja dan semua orang terguncang. Melakukan apa? Kita pesta rohani. Ingat itu saudara. Itu sudah puluhan kali kita ngomong. Ini kesempatan. Saudara. Ini kesempatan dan sebagainya. Itulah yang kita perbuat. Sehingga pada saat situasi yang seperti ini. Kita sudah mulai masuk YouTube. Kita masuk TikTok. Padahal dulu kita sama sekali tidak masuk. Tetapi ketika kita hanya waktu 2 tahun. Kemudian saudara melihat selama 2 tahun di YouTube, kita sudah ada 980 khotbah. Bayangkan 2 tahun 980 khotbah. Belum di TikTok, belum di macam-macam. Dan saya tidak katakan ini kita bagus, bukan saudara. Tapi saya mengajak saudara ketika apa yang terguncang, kita tidak boleh merasa terguncangkan. Kita harus menggoncangkan, bukan diguncangkan. Dunia mencoba menggoncangkan kita. Tetapi kita tahu, saudara, itu ujian. Siapa yang terguncang, dia akan keluar dari tempat di mana yang diguncang. Makanya saudara lihat, gereja-gereja ini kan agak sedikit mengalami penurunan. Termasuk gereja kita. Untungnya gereja kita, saudara, lebih mengarah kepada pembinaan manusianya. Bukan jumlah orang. Karena pembinaan manusia kalau bagus, jumlah itu pasti ikut. Tapi kalau jumlah itu bagus, belum tentu pembinaan bagus. Contoh, saya mau punya anak banyak, belum tentu semua anak itu bagus. Betul ya? Tapi saya mau punya anak yang bagus, dia bisa punya anak banyak juga. Paham saudara ya? Jadi pemikirannya itu walaupun sama-sama harus di mana yang didahulukan. Sebab itu saudara, kalau ada guncangan-guncangan, jangan merasa saudara terguncang itu. Kalau saudara melihat handphone, ya ini. Saya kan sekarang banyak rekaman dengan istri saya, dengan anak saya. Untuk doa pagi PM, untuk TikTok. Kalau TikTok 1 menit lebih, kalau pastor message itu 3 menitan. Kalau doa pagi, doa malam itu minimal 8 sampai 10 menit. Dan saya bisa di rumah, posisi rumah kurang, ya bukan studio lah. Sehingga saya ngambil di luar. Saya luar itu supaya orang-orang juga melihat ya Singapura yang cukup bagus lah. Saya ada di tengah-tengah Aeon, saya ada di sini, ada di situ, saya ambil saudara. Nah ketika ngambilnya, saudara pakai ini saja. Bayangkan, saya di tengah-tengah keramaian. Saya masih berdoa, masih ngomong kayak wartawan. Orang jalan-jalan ngirim mudik ngomong, apa nggak ganggu-ganggu kadang-kadang. Saudara. Tapi saya ngomong, saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan mari kita. Orang pikir ini reporter dari mana?
Kok pakai handphone dari sana satu aja, nggak pakai ini saudara. Orangnya cuma 2 suami istri, kadang-kadang orang tua sama anak. Reporter dari mana? 9 menit sampai keringatan. Setelah istirahat laki-laki lagi. Saudara kasih Tuhan, kita posisi, wah ada orang lihat ini reporter dari mana? Kita tidak kalah dengan dunia yang lain, saudara. Nah, kalau saudara lihat kan ada handphone ya, ada video ini. Bayangkan saudara. Kita kan ada stabilizer. Ngerti nggak stabilizer ini? Kalau nggak ngerti ya saya mesti pakai bahasa Indonesia lah. Stabilizer saudara tahu? Kalau ada handphone saya pernah beli. Untuk apa Pak? Saya mau banyak video. Oh Bapak mau video. Kalau gitu handphonenya yang ada stabilizer. Apa itu? Maksudnya ketika Bapak jalan itu dia akan posisi tetap tenang. Nah, oke, saudara. Dari situ saya dapat inspirasi. Ketika saya beli ini tahun lalu. 2020. Ya 2020 ya. Ya 2020. Ya berarti 2 tahun lalu ya. Waktu situasi sulit saya memberkatilah teman-teman yang jualan itu. Saudara, saya beli 2 handphone sekaligus. Ada teman lagi saya beli 4 lah saudara. Nah, kok banyak Pak? Ya saya beli tambah lagi 6. Kurang Pak, 8 lah saudara. Loh kok punya uang banyak Pak? Saya pakai BC akad. Bayarnya 2 tahun. Tanpa bunga, 1 handphone cuma 400.000 bayarnya. Jadi kalau 5 handphone cuma 2 juta, ngurangi makan 2 hari beres. Nolong banyak orang. Nah, ketika saya mulai tahu itu, saudara, mulai ada stabilizernya ini, saya berkata gitu, ini betul. Sekarang situasi saya, gereja, semua orang lagi tergoncang. Saatnya kita harus punya stabilizer. Walaupun kiri kanan goncang, kita tetap diam. Ini goncang, kita diam. Saudara, nah itulah kita harus tahu. Apa yang bisa membuat kita stabil? Namanya stabil dong. Di tengah-tengah goncangan. Ya iman kita itu tidak ada yang lain. Kalau iman tidak kuat, habis kita. Makanya kembali lagi. Iman tuh harus saudara kuat. Jangan sampai iman itu diguncangkan. Iman itu menggoncangkan. Nah, saya melihat saudara di mana ya? Di TikTok atau di mana? Nah, itu ada jembatan, mungkin saudara lihat ya, dari kayu kecil segini, diayun, nggak ada pegangannya. Orang disuruh jalan, jalan, diadu. Ada memang satu orang yang ahli, dia lompat di sini dulu, nyut goyang, dia gini. Orang ngikuti, oh, kadang-kadang dia gini terus diumbang lagi gini. Wah, saudara, ada yang ngikuti lama, tapi akhirnya mereka jatuh. Loh, Pak, Mama jatuh dong, Pak, digoncang. Kenapa pelatihnya nggak jatuh? Betul kan? Ya karena dia latih. Kenapa kita tidak mau melatih iman kita? Jelas. Nanti saudara ngomong sama saya, jelas kalah. Kalau Pak Fengki bisa menang, ya kalah dulu juga. Begitu digoncang, saya mungkin jatuh. Loh, kenapa Pak Fengki ngomong seperti itu? Nah, saya juga pelatihnya iman. Nah, itu kan permainan, saya tidak ahli di situ. Tapi kehidupan, saya harus punya kemampuan. Amin. Punya kemampuan. Ketika dia bisa goncangkan saya jatuh, ketika dia tidak kerja dan saya dikeluarkan kerjaan, saya lebih kuat stabil daripada dia. Saya bisa tetap melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh daripada dia. Dia mungkin kecewa. Nah itu perbedaannya. Ketika saya punya usaha, saudara tutup. Situasinya sulit sekali, sangat sulit sekali. Saya harus pengadilan dan sebagainya. Rumah saya sudah habis semua. Mobil sudah habis semua. Saya tulis di buku Masalah dan Berkat. Apa yang saya perbuat? Mesin ketik yang lama, anjing kecil pemberian orang. Sama sepeda, tidak ada lagi. Sepeda itu punyanya istri saya waktu kecil. Kalau malam saya sepedaan supaya keluar keringat, supaya bisa tidur nyenyak. Kalau siang saya ketik-ketik semuanya. Saya cuma ngomong begini. Setan, ketika saya berhasil, saya bikin kamu stres. Dengan uang keberhasilan saya bikin pekerja saya untuk melayani, walaupun tetap kerja ke gereja, menjadi vokal group, pemain band dan sebagainya. Walaupun saya belum gereja saat itu. Saya ada persekutuan dan sebagainya. Tetapi ketika engkau menghancurkan perusahaan saya, mungkin juga melalui kesalahan saya. Saya stres. Saya bikin kamu depresi, setan.
Jadi walaupun saya nggak punya uang, walaupun saya nggak punya mobil, walaupun saya tidak bisa khotbah di gereja karena saya kan ada masalah di koran kan ada saudara, mungkin pengadilan. Tapi saya bikin depresi kamu. Caranya bagaimana? Saya cari teman saya yang lama. Ada berapa ratus orang, termasuk orang-orang yang suka nightclub semuanya, saudara, yang di Surabaya, yang kaya-kaya itu, saya mulai datengin. Kan mereka kenal saya. Dia judi, saya diam. Dia nightclub, saya cuma datang sebentar, saya ngomong firman, saudara. Satu-satu ke gereja semua. Satu-satu ke gereja semua. Kalau saudara lihat hari ini, banyak mereka sudah ke gereja. Kenapa? Saya ingin, ketika saya waktu sulit juga, saya berkata kepada istri saya, kamu pergi ke Belanda. Dia pergi ke Belanda. Untuk apa ya? Kamu di situ dulu. Saya hadapin di sini. Supaya saya bebas pelayanan, ngadepin orang bisa. Saya kumpulkan sampai saya ini jual batik, saudara. Jadi kumpulkan uang dari kartu kredit, beli batik, saya jual. Tapi saya jual tidak di jemaat. Ke restoran-restoran Indonesia yang butuh pakaian apa untuk ya yang kerja-kerja itu batik, saya jual. Saya di situ, saya melayani saudara, keponakan saya, semuanya teman-teman yang kerja di restoran, adik-adik saya semua, kakak saya, ada 50-60 orang yang bertobat. Itu tidak bisa dikerjakan waktu saya punya usaha dan punya uang. Saudara, ketika saya punya uang, ketika saya punya usaha, saya bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa saya kerjakan ketika saya tidak punya uang. Ketika saya tidak punya uang, saya bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan waktu saya, saudara, terbaliknya seperti itu. Jadi hari-hari ini seperti itu hari ini. Ini satu pengalaman, satu sesuatu yang sudah saya alami. Saya tidak ingin memotivasi saudara. Karena gereja tidak ingin memberi kekuatan kepada dirimu untuk kamu bangkit. Tetapi gereja memberikan kepada saudara sadar ada kekuatan Allah yang akan turun membuat kamu bangkit. Itu penting karena sekarang pengajaran ada motivasi, ada sugesti. Tetapi kita kembali kepada faith, iman. Saudara, yang datang daripada Tuhan. Yang ketiga, iman harus teguh. Yohanes 6 ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Jadi di sini Yesus itu tahu apa yang di hati daripada umat murid-muridnya. Sehingga dia berkata, apakah, saudara, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Luar biasa enggak? Kadang-kadang saudara, iman kita bisa terguncang. Satu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia disalibkan, kamu semua imanmu akan terguncang. Betul enggak? Baca itu. Sebentar lagi kan akan masuk di dalam Jumat Agung. Dia katakan, kalian semua imanmu akan terguncang. Tetapi aku berdoa untuk kamu. Luar biasa enggak? Jadi saudara, kalau kita merasa terguncang, ingat, jangan ikut guncangan itu. Lihat Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Katakan amin dulu. Saya terguncang, berat masalah Pak. Aduh gini. Berat sekali. Tuhan sedang berdoa dan bekerja dalam hidupku. Kalau Tuhan yang berdoa, Tuhan yang bekerja, siapa yang bisa menolaknya? Kalau dia yang berdoa, siapa yang menjawab? Saudara, nah ada sesuatu yang perlu kita takutkan kembali. Sebab itu hari ini sebagai orang percaya di tengah-tengah kesulitan ini, ya kita harus sungguh-sungguh belajar firman. 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 20. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni.
Jadi di sini dikatakan saudara sudah dinubuatkan, ya berarti kita sudah di gereja, sudah di tempat yang benar, dan kita dikuatkan oleh itu, dan dikatakan kita harus memperjuangkan apa? Perjuangan yang baik. Perjuangan yang baik artinya apa? Di tengah kesulitan, Pak, kamu harus berjuang yang baik dong. Jangan menyerah. Amin. Jangan putus asa. Perjuangan yang baik itu bukan menyerah, bukan putus asa. Saudara, tapi saya berjuang, Pak. Untuk apa? Nipu orang, amsyong. Berat sudah ini terjadi banyak sekarang. Saudara, muka-muka yang lugu-lugu, muka-muka malaikat, tetapi aktingnya yang bahaya. Nah ini, saudara, kita harus ngubah semuanya. Tidak ada yang lain. Jadi kita harus berjuang, memperjuangkan perjuangan yang baik. Tidak ada yang lain. Dengan apa? Dengan iman, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Dengan hati nurani yang murni. Saya susah, ya sudah. Saya harus bayar harga. Gak apa-apa. Waktu saya susah, saya tidak malu. Saya punya mobil, punya apa, kemana-mana. Suatu hari gak ada apa-apa, ya saya biasa saja. Saya naik sepeda motor. Saya gonceng orang. Saya naik angkot. Sampai hari ini. Kalau saudara lihat saya di Surabaya, di Jakarta. Saya nongkrong di pinggir jalan. Di nasi pecel yang 12.000. Saya duduk sembarangan. Mana yang tempat yang saya cocok, saya masuk. Mau mahal, mau murah, saya masukin. Tapi lebih banyak yang murah daripada yang mahal. Atau harus tahu batasnya. Nah ini saudara, kita perlu kembali sebagai umat Tuhan. Tolong firman ini saudara simpan baik-baik. Karena ini sebagai dasar kita, kekristenan kita. Jangan mendengar, lupa. Nanti dengar yang lain, bagus, ini lupa. Masuk pelajaran yang lain. Yesus tidak. Manusia tidak hidup oleh roti saja, tetapi oleh firman Allah. Walaupun dia bisa lakukan mujizat. Jatuhkan dirimu. Karena ada tertulis, malaikat akan menantang kamu. Itu pasti. Tapi dia katakan, saudara, kepada iblis itu, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ketika ditawarin dunia semua, kalau kamu menyembah aku, Yesus katakan kepada iblis, hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu dan berbakti kepadanya. Luar biasa enggak, saudara? Jadi kadang-kadang kita ditawari dunia, supaya kita tinggalkan pelayanan, supaya kita tinggalkan Tuhan. Ingat, saudara, seharusnya lah kita berbakti kepada Tuhan. Dan menyembah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan hari ini, di mana kami Tuhan, supaya menjadikan setiap hari bermanfaat melalui perubahan diri. Itulah Tuhan resolusi kami pada tahun 2022. Yaitu Tuhan, supaya setiap kami juga melalui perjalanan iman kita, kami semuanya, kami boleh Tuhan menjadikan kami manusia-manusia yang baru. Yang tangguh, yang kuat. Memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Khususnya di tempat ini, mereka yang tidak bisa hadir. Mungkin mereka yang lemah. Mungkin mereka yang sakit. Bahkan Tuhan kami berdoa untuk setiap mereka yang mendengarkan firman ini melalui media. Supaya mereka bukan hanya mendengar. Mereka mencatatnya di dalam komentar itu. Supaya mereka mengingat kembali apa yang mereka dapat di dalam firman ini. Supaya setiap orang Tuhan boleh memberikan tempat yang baik untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana mereka bergereja dan melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu, rukun, dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga.
Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati mereka, Tuhan. Dan supaya mereka juga, Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang. Kiranya Tuhan, sampai kepada anak cucu mereka, kebajikan, kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit naik ke surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.